tiba-tiba pada saat gue lagi ngobrol cukup panjang gitu, tiba-tiba dipotong di tengah-tengah sama bapak waka kurikulum itu, di stop, dipotong, terus dia bilang, Mas, di sini bilangnya saya, jangan aku. Ntar bilangnya aku, nyebut lawan bicaranya kamu, itu kan gak sopan. Ya kalau misalkan sama bapak kan gue sendiri kan nyebut beliau dengan sebutan bapak. Jadi gue nyebut beliau dengan bapak, bukan nyebut dengan kamu dong. Jadi kan sebenarnya kalau ngomongin itu nggak sopan, ya bukan yang nggak sopan-sopan banget. Tapi kan setidaknya paham lah maksud gue lebih diutamain inti maksud gue, maksud atau inti obrolan gue dong, bukan fokus di sopan dan susunan kata yang dipakai. Sesaat lagi, kamu bakal mendengarkan video podcast with Lukman Hanafi. Halo para noise dan pendengar setia video podcast dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di video podcast with Lukman Hanafi. Kembali lagi hadir menemani teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya kalian tahu kan kenapa aku menegaskan salamku tadi? Kalian tahu lah maksud gue apa ya. Sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan yang happy setiap saat, setiap harinya begitu ya. Kita akan ngobrolin soal pengalaman di mana gue mungkin ngobrol sama orang atau presentasi dengan ya tadi paling intinya adalah di mana gue ngobrol dengan menyebut diri sendiri dengan aku, tapi menyebut lawan bicara dengan Anda. Kalau kita belajar bahasa Indonesia kan biasanya kan kayak saya, Anda, aku, kamu, gua, lu gitu ya kan. Kayak gitu-gitulah kata-katanya. Kalian pasti tahu lah ada kayak pasangan-pasangan yang pasangan kata yang memang sesuai kaidah gitu lah ya. Tapi di sini gue ngobrolin ini karena kayaknya ini bisa jadi bahan diskusi kita bareng-bareng gitu. Karena ini juga ada pengalaman lah. Gue punya pengalaman terkait gaya bicara gue yang seperti itu. Gue mau mulai dengan menceritakan sedikit pengalaman gue. Ketika gue ketemu sama seseorang dan kita ngobrol dengan gaya yang bisa gue pakai. Oke. Ini kejadiannya adalah 2023 akhir. 2023 di bulan Desember. Oke, jadi saat itu gue lagi di Temanggung ya. Desember gue lagi di Temanggung karena dalam rangka kegiatan magang. Gue kan magang tuh September sampai Desember akhir. Nah, di Desember akhir itu di saat itu ada event yang bersamaan berlangsung di bulan Desember. Itu adalah event ulang tahun sekolah gue. Tanggal 14 Desember 2023 di hari Kamis. Gue datang ke Semanpa dalam rangka ikut memeriahkan sebenarnya. Karena gue kan alumni ya. Gue alumni dari Semanpa dan gue sampai sekarang masih tidak bisa melepaskan identitas alumni Semanpa gue sampai sekarang. Jadi dalam kegiatan perayaan ulang tahun pun gue juga pengen untuk ikut merasakan euforianya gitu. Nah pada tanggal 14 Desember pada saat itu gue datang ke SMA untuk nonton. Karena di sana untuk nonton acara semacam kayak pagelaran seni gitu. Pagelaran seni atau event spesial lah untuk merayakan HUT SMA gue di usia 40 tahun. Nah, gue ngajak teman gue. Ada satu teman gue, kalau teman-teman nontonin YouTube gue dari awal-awal, ngikutin YouTube gue dari awal, pasti teman-teman tahu dengan salah satu teman gue yang namanya adalah Nathanael Billy Santoso.
Dia adalah teman gue yang cukup akrab banget dan bahkan sampai sekarang kita masih kontak-kontakan. Pas kami datang, gue ceritain aja. Pas kami datang, itu sebenarnya gue ada nggak cuman buat nonton aja sih. Gue ada beberapa tujuan lainnya juga. Kenapa gue datang ke SMA? Di samping gue nontonin event tersebut. Salah satunya adalah gue mau ketemu sama salah satu pembina ekstrakurikuler jurnalistik, dewan redaksi lah gitu. Karena gue udah janjian sebenarnya, dari bulan Oktober. Jadi gue udah janjian bulan Oktober dan baru bisa terlaksana pada bulan Desember. Pada bulan Desember baru bisa kesampaian gitu. Nah, gue datang ke sekolah, ketemu sama kan biasanya kan ada di event tersebut ada kayak yang jaga gitu loh di pos satpam, itu panitia. Gue tanya sama tim panitia, saya pertama ditanya mau ada keperluan apa datang ke Semanpa. Gue bilang saya alumni mau ketemu sama salah satu guru. Itu kalau gue ngajak Billy juga karena kebetulan juga karena Billy kan juga alumni dia, dan ya namanya gue ajak buat nonton, jadi ya udahlah gue bilang sama temen gue pengen ketemu sama salah satu guru gitu, dan ya udah dipersilakan dan kami disuruh untuk menunggu di ruang TU, ruang tata usaha. Nah, kami menunggu tuh, walaupun kami ketemunya bukan sama beliaunya ya, bukan sama si pembina ekstrakurikuler dewan redaksi itu. Tapi gue ketemu sama salah satu, gue nyebutnya apa ya? Bukan guru, itu lebih ke waka kurikulum. Waka kurikulum atau waka kesiswaan ya gue sebutnya. Kalau kita asumsikan itu waka kurikulum lah. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya. Nah, gue ketemu sama salah satu seseorang petinggi lah di sekolah gue ini. Dan dia jabatannya adalah waka kurikulum. Gue gak perlu sebut namanya siapa, kalian bisa cari sendiri. Karena gue takutnya beliau tersinggung gitu karena cerita gue. Jadi gue samarin aja. Kalau kalian mau cari tahu sendiri ya silahkan. Jadi gue ketemu beliau. Kami ditanya, ada keperluan apa di sini? Gue jelasin dong. Ya, saya sih di sini mau ketemu. Saya mau ikutan memeriahkan acara HUT Semanpa di usia 40 tahun itu. Dan kebetulan karena gue juga lagi magang di Temanggung, gue juga sebenarnya ada inisiatif untuk pengen ngebantu dokumentasi, bukan dokumentasi, lebih ke peliputan. Karena kan gue magang di Temanggung TV itu di bagian news, walaupun ujung-ujungnya juga gue nggak ikut meliput juga gitu, karena gue lebih ke editing sebenarnya. Jadi gue bilang kami di sini mau ikut memeriahkan sekaligus juga ikut ngebantu teman-teman Temanggung TV karena saya pun juga lagi magang di Temanggung TV, Pak. Dan saya juga pengen mau ketemu sama salah satu pembina dewan redaksi. Saya mau ngobrol soal dewan redaksi dan pengen tahu lebih lanjut gitu. Dan ada satu titik di mana gue mungkin bisa bilang mungkin gue keceplosan nyebut aku. Gue bisa bilangnya gue keceplosan nyebut aku ya. Karena memang, tapi bukan keceplosan juga sih, karena berkali-kali gue nyebut diri gue dengan aku gitu. Nah, ketika ditanya kenapa kamu tertarik sama Semanpa Redaction, atau kenapa kamu tertarik sama dewan redaksi gitu, gue jelasin. Tapi saat itu kan awal-awal gue pakai kata saya untuk menyebut diri sendiri, tapi tiba-tiba gue entah ya, karena mungkin terbiasa nyebut diri sendiri dengan aku, ya akhirnya gue jawabnya kayak gini. Jadi aku tertarik dengan Semanpa Redaction karena itu belum itu kita nggak ngobrol panjang banget gitu, karena ini di alasan gitu. Nah, semakin lama kan gue kan ngobrol nyebut diri sendiri dengan aku tuh cukup sering gitu, dan tiba-tiba pada saat gue lagi ngobrol cukup panjang gitu, tiba-tiba dipotong di tengah-tengah sama bapak waka kurikulum itu, di stop dipotong, terus dia bilang, "Mas, di sini bilangnya saya, jangan aku."
Ntar bilangnya aku nyebut lawan jenisnya kamu atau nyebut lawan bicaranya kamu, itu kan nggak sopan. Katanya gitu. Dan akhirnya ya dan gue kan sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman ya karena terbiasa aja nyebut diri sendiri dengan aku. Jadi daripada gue debat takutnya ntar bikin runyam gitu kan, lo tahu juga dan tahu sendiri Waka Kesiswaan pada saat itu ya, Waka Kesiswaan di sana pun juga bukan orang yang muda, dia orang yang cukup tua mungkin ya, bisa gue bilang cukup sepuh lah gitu. Dan akhirnya gue koreksi lah obrolan gue. Nah ini salah yang pengen gue bahas adalah di mana gue keserimpet lah gitu. Dan nah ini yang pengen gue kritisi adalah sebenarnya gue pengen mengkritisi ini banget ke apa yang udah dikatakan bapak itu. Ketika nge-stop dia bilang, Mas di sini jangan bilang aku, bilangnya saya. Kalau misalkan bilangnya aku, takutnya kamu manggil lawan bicara dengan kamu itu kan nggak sopan. Oke, ini tanggapan gue. Sebenarnya udah dari kapan tahun gue udah pernah ngobrolin ini atau beropini atau berpendapat tentang hal ini. Tapi gue sebutin di sini aja deh. Gue sebutin lagi aja di sini. Kembali lagi, kalau ngomongin kebiasaan gue ya, gue ceritain aja kebiasaan gue. Seringkali gue ngobrol sama lawan bicara, entah sama temen, entah sama guru-guru yang muda. Itu kalau misal bahkan entah di workshop atau mungkin di seminar atau ketemu gue presentasi gitu, gue nyebut diri sendiri dengan aku tuh karena terkesannya kalau misalkan nyebut diri gue sendiri dengan kata saya itu agak-agak kayak ya memang secara tata bahasa memang yang benar seperti itu. Cuman gue ngerasa kesannya tuh kayak gue tuh terlalu kayak gue disompankan gitu loh. Paham gak sih maksud gue? Jadi dan tujuan lainnya adalah kenapa gue nyebut diri sendiri dengan aku karena gue paham dan gue sadar bahwa suatu saat nanti gue tuh akan sepadan sama mereka. Gue akan sepadan seperti guru-guru di luar sana. Karena kembali lagi tujuan gue awal di situ adalah karena gue tertarik dengan Dewan Redaksi dan ada plan di mana gue pengen jadi bagian dari dari Dewan Redaksi yang di mana pembinanya usianya juga mereka juga adalah guru-guru. Dan gue nyebut aku hanya sekedar pengen lebih akrab. Bukan bermaksud tidak sopan, tapi gue pengen lebih akrab aja. Memang kita diajarkan saat sekolah kita memang diajarkan untuk sopan dan santun. Tapi ini kembali lagi ya, ini bahas statement gue ini gue udah sampaikan dari kapan tahu, dari zaman gue awal nge-YouTube bahkan. Karena menurut gue menilai kesopanan orang nggak hanya dari obrolan sih, kan ada banyak faktor di mana lu bisa disebut sopan atau tidak. Ada dari ucapan, dari perilaku, dari attitude lu ketika ngobrol, ketika bertemu sama orang. Kan kalau ngomongin sopan santun misalkan contohnya aja deh. Kalau misalkan ketemu sama orang yang lebih tua, mungkin guru lo atau mungkin ya kayak guru atau orang tua gitu. Salim, cium tangan. Sopan. Dan itu yang gue lakukan. Gue ketemu sama beliau, salim cium tangan. Jadi bukan karena obrolan doang ya, atau bukan karena gaya ngobrol atau penyebutan kata, bukan. Tapi dari attitude juga dong. Gue ketemu salim cium tangan, udah. Duduk pun juga kakinya juga masih tetap di bawah gitu loh. Kalau misalkan lu duduk duduk di sofa gitu kan kaki di bawah gitu kan. Enggak kakinya diangkat satu gitu, enggak. Atau bahkan kaki diangkat kedua-duanya gitu, diletakin di atas sofa, enggak gitu. Kami duduk masih sopan. Kami pun kalau ketemu kalau misalkan hormat gitu, kalau misalkan mau permisi, nundukin badan, itu sopan. Dan itu gue lakukan. Jadi bukan sebatas ucapan ya. Kalau ngomongin, nah ini lanjut lagi. Kalau misal ada statement lagi dari bapaknya yang bilang bahwa kalau misalkan ngobrol diri sendiri dengan aku, kamu nyebut orang lawan bicara dengan kamu, itu kan nggak sopan. Begini, saya ceritain ya. Selama gue presentasi, selama gue ketemu sama orang,
selama gue ikut workshop ngisi materi gitu, gue menyebut diri sendiri dengan aku. Udah terbiasa banget. Karena tujuannya tujuannya adalah karena gue pengen lebih akrab. Karena mungkin para guru yang mungkin belajar tentang gimana cara teknik, pasti kan tahu teknik mengajar yang setidaknya bisa membuat materi-materi yang lo bawakan itu bisa nyangkut, nempel di otak atau di otak para siswanya kan. Kalau lebih akrab, kalau lu mencoba untuk lebih akrab, nggak ada kayak gap usia gitu. Jadi kayak misalkan nyebut diri sendiri dengan aku, atau nyebut lawan bicara dengan kalian atau anda, ya kalau dia tergantung audiensnya juga sih. Tapi kalau misalkan audiensnya anak-anak kan biasanya kalian gitu kan. Itu kan agak tujuannya kan akan agar lebih akrab. Dengan harapan materi yang lu kasih ke anak-anak lu itu bisa masuk dan nyangkut di otak. Ya enggak? Itu yang gue lakukan selama gue seminar, selama gue workshop seperti itu. Dan kembali lagi itu tergantung ke audiensnya siapa. Kalau audiensnya orang yang lebih tua, ya pastinya saya dan Anda dong. Saya dan Anda. Tapi kalau misalkan audiensnya ada anak sepantaran gue atau mungkin mereka yang sedikit lebih tua dari gue, ya nyebut diri dengan aku dan nyebut lawan jenis antara Anda atau kalian. Gak mungkin dong aku dengan kamu, gak mungkin. Karena udah terbiasa, udah terpatri di otak gue. Gak mungkin. Jadi kalau gaya gue ya, walaupun gue ngobrol dengan nyebut diri sendiri dengan aku, gak mungkin gue nyebut lawan bicara gue dengan kamu. It's impossible. Gak mungkin sama sekali. Maksud gue, ya kalau misalkan sama bapak kan gue sendiri kan nyebut beliau dengan sebutan bapak. Karena wakaf kurikulum gue adalah seorang bapak guru. Jadi gue nyebut beliau dengan bapak, bukan nyebut dengan kamu dong. Jadi kan sebenarnya kalau ngomongin itu nggak sopan, ya bukan yang nggak sopan-sopan banget, tapi kan setidaknya paham lah maksud gue. Ya lebih diutamain inti maksud gue, maksud atau inti obrolan gue dong, bukan fokus di sopan dan susunan kata yang dipakai. Jadi kalau misalkan ngobrol sama orang, maksud gue, kalau misalkan lu ngobrol sama orang, jangan terlalu terfokus dengan susunan kata, penyebutan aku kamu atau nyapa lawan bicara. Gitu-gitu jangan terfokus di situnya, tapi fokus ke inti bahasanya. Kan gue ketemu sama beliau itu kan ngomongin tentang gue tertarik sama Smart Part Reduction dan pengen tahu lebih lengkap, lebih jauh tentang Smart Part Reduction. Kan intinya sebenarnya seperti itu. Tapi kenapa yang difokusin penggunaan kata aku dan yang gue pakai gitu? Itu jadi permasalahan dan sampai sekarang gue masih ganjel gitu di otak. Kenapa sih? Ya mungkin untuk teman-teman kan ada yang bilang, tapi kan itu masih tetap terlihat tidak sopan. Kita kan masih menganut adat ketimuran. Yes, gue tahu adat ketimuran sopan dan santun. Tapi kan sopan santun, kembali lagi intinya sopan santun kan nggak dilihat dari bagaimana orang itu ngomong, penggunaan kata yang dipakai dalam ngobrol. Tapi kan ada hal-hal lain, ada faktor-faktor lain yang bisa yang bisa jadi indikator orang itu sopan atau tidak, ya nggak? Jadi gitu sebenarnya teman-teman. Dan ini masih nyangkut di otak gue sih. Dan bahkan ketika sampai podcast di detik ini pun juga gue masih ngerasa masih ada yang nyangkut gitu. Jadi sebenarnya gimana menyelesaikan semua untuk mengeluarkan semua kejanggalan yang ada di otak gue gitu. Tapi ya setidaknya yang gue bahas tadi dari awal sampai akhir semoga ini bisa jadi bahan diskusi bareng ya. Karena gue pengen bahasan ini tuh bisa jadi obrolan di tongkrongan atau obrolan sama teman-teman lu gitu untuk mungkin bisa membuat mungkin kita kalau ngomong atau ngobrol dengan orang lain bisa lebih baik begitu. Jadi gitu teman-teman, dan terima kasih. Ya gue di episode kali ini cuma pengen ngeluarin sampah yang ada di otak gue aja. Dan gue gak ngobrolin soal yang aneh-aneh gitu. Kalau teman-teman punya
apa namanya, teman-teman punya pendapat silakan kirimkan di kolom komentar di Noise maupun di YouTube. Teman-teman yang punya bahasan atau mungkin pengen ngasih usulan kita bakal ngebahas apa gitu di next episode, silakan teman-teman kirimkan aja kirimkan usulan tema atau usulan bahasan kita di episode berikutnya di YouTube, di kolom komentar di YouTube maupun di Noise ya. Jadi itu, terima kasih. Kita ketemu lagi di next episode berikutnya. Hanafi dengan endingan seperti biasa pamit dari kehadapan kalian. Stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa semuanya. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan video podcast with me Lukman Hanafi di YouTube. Untuk versi fullnya kalian bisa dengarkan di aplikasi Noise maupun aplikasi audio streaming lainnya. Buat kamu yang penasaran dengan video podcast episode sebelumnya, kalian bisa dengarkan di sini. Ya, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.